Rusia-Ukraina memanas. Kiev kembali dibombardir. Konflik Rusia-Ukraina memanas setelah beberapa ledakan menghantam pusat kota Kiev pada Senin 10 Oktober 2022. Wali kota Kiev Vitali Klitschko mengkonfirmasi peristiwa ini. Seorang saksi mata Reuters melaporkan kepulan asap hitam membumbung dari gedung-gedung yang berada di Kiev. Beberapa ledakan di distrik Shevchenivsky di pusat ibu kota. Detailnya nanti, kata Klitschko di Telegram dikutip Reuters. The Independent mengutip laporan lokal mengatakan bahwa setidaknya 4 ledakan terdengar dari pusat kota. Adapun serangan di ibu kota Ukraina itu terjadi setelah berbulan-bulan yang tenang. Mayoritas serangan Rusia terkonsentrasi di timur laut, selatan, dan garis depan negara yang terkepung itu. Serangkaian ledakan besar di Kiev, saya dan istri saya bangun dan kami berlari dari tempat tidur ke tempat perlindungan bom. Tidak ada yang sehebat ini di Kiev selama berbulan-bulan, kata Nolan Peterson, wartawan perang yang berbasis di Ukraina. Belum jelas apakah serangan rudal itu telah menimbulkan korban. Ketegangan di perang Ukraina meningkat setelah Presiden Rusia Vladimir Putin beberapa waktu lalu mengumumkan mobilisasi militer parsial untuk mendongkrak perang Ukraina. Warga Rusia banyak yang protes dan kabur dari tanah airnya karena menolak wajib militer. Pertempuran baru-baru ini telah difokuskan di wilayah utara Crimea termasuk Zaporizhia, tempat 6 rudal diluncurkan Sabtu malam 8 Oktober 2022 dari daerah yang diduduki Rusia di wilayah Zaporizhia. Pada Minggu 9 Oktober 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut serangan yang merusak jembatan besar yang menghubungkan Rusia ke Crimea adalah tindakan teroris yang didalangi oleh Dinas Khusus Ukraina. Deklarasi pencaplkan 4 wilayah Ukraina oleh Rusia pekan lalu memanaskan ketegangan dua negara yang sama-sama bekas Uni Soviet itu. Tak lama setelahnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan pengajuan jalur cepat keanggotaan blok militer barat NATO. Putin meresmikan aneksasi 4 wilayah Ukraina pada Rabu 5 Oktober 2022. Penandatanganan oleh Putin itu merupakan tahap akhir dari proses legislatif. Dua kamar parlemen Rusia yang telah meratifikasi rencana tersebut. Reuters mewartakan, Presiden Putin mengesahkan undang-undang yang memungkinkan pencaplakan 4 wilayah Ukraina, Donetsk dan Luhansk di timur serta Zaporizhia dan Kherson di selatan, memiliki dasar hukum untuk bergabung dengan Rusia. Aneksasi itu ditolak mentah-mentah oleh Ukraina dan negara-negara barat yang menilainya sebagai tindakan ilegal. Amerika Serikat, Inggris dan Kanada pun mengumumkan sanksi baru ke Rusia. Serangan rudal Rusia hantam Kiev, Lviv, dan beberapa kota Ukraina, korban tewas dilaporkan. Beberapa ledakan mengguncang ibu kota Ukraina, Kiev, dan beberapa kota lainnya termasuk Lviv, Ternopil, dan Dnipro pada Senin 10 Oktober. Serangan rudal itu terjadi. Rusia menuduh Ukraina mendalangi ledakan kuat yang merusak jembatan utama yang menghubungkan Rusia dan Crimea. Penyiar publik Ukraina Suspel mengutip layanan darurat yang mengatakan ada korban tewas dan terluka di Kiev tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai korban. Beberapa ledakan di distrik Shevchenivsky di pusat ibu kota, kata wali kota Kiev Vitali Klitschko di aplikasi pesan Telegram. Sebagaimana dilansir Reuters, detailnya nanti. Saksi Reuters melihat sebuah kawah besar di salah satu persimpangan pusat kota dan mobil di dekatnya benar-benar hancur, menghitam dan penuh dengan pecahan peluru. Ledakan juga dilaporkan terjadi di Lviv, Ternopil, dan Zhytomyr di barat Ukraina dan di Dnipro di Ukraina Tengah. Setelah mendapatkan kemajuan awal di Kiev pada awal aksi militernya di Ukraina, Rusia menghadapi perlawanan sengit yang didukung oleh senjata barat dan terpaksa mundur dari wilayah tersebut. Sejak itu, pasukan Rusia dan proksinya berfokus di selatan dan Donbas, wilayah timur yang terdiri dari Luhansk dan tetangganya Donetsk, mengerahkan artileri yang luar biasa di beberapa pertempuran darat terberat di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Fakta-fakta serangan Rusia ke Kiev, Putin balas dendam. Rusia kembali menyerang Ukraina pada Senin 10 Oktober pagi waktu setempat. Sejumlah ledakan keras yang diduga akibat serangan roket Moskow terdengar di pusat kota Kiev. Serangan tersebut terjadi sehari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh Ukraina sebagai dalang ledakan di jembatan utama Crimea. Putin menyebutnya sebagai tindakan terorisme. Berdasarkan pantauan AFP, setidaknya terdengar ada 4 ledakan yang terjadi sekitar pukul 8.15 waktu setempat. Dengan sirine serangan udara terdengar di ibu kota Ukraina lebih dari 1 jam sebelum ledakan. Adapun pihak Kiev menyatakan setidaknya ada 75 rudal yang ditembakkan Rusia pada Senin. Oleksiy Kuleba, gubernur Kiev, telah mengeluarkan pembaruan tentang situasi Kiev melalui Telegram. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati. Serangan udara terus berlanjut. Saya meminta semua orang untuk tetap tenang dan tidak di tempat penampungan. Pertahanan udara bekerja di wilayah tersebut. Ada informasi tentang benda-benda yang jatuh. Saya tekankan bahwa peringatan udara masih berlangsung. Jangan abaikan dan tetap berlindung, katanya. Seperti dikutip The Guardian.
Jangan memotret atau memfilmkan lokasi pendaratan atau infrastruktur yang rusak, nyawa orang bergantung padanya. Mari kita bertahan, tambahnya. Dalam laporan terbaru, pihak kepolisian menyatakan setidaknya 5 orang tewas dan 12-nya luka-luka. Tak hanya Kiev, tidak hanya kota Kiev yang menjadi target serangan oleh setidaknya 4 rudal. Kota-kota Ukraina lainnya juga ikut diserang Rusia. Ledakan juga dilaporkan terjadi di Lviv, Ternopil, dan Zhytomyr di barat Ukraina dan di Dnipro di Ukraina Tengah. Wartawan The Guardian di Kiev mendengar beberapa rudal melewati kepala dengan setidaknya 1 serangan, sementara ledakan keempat terdengar beberapa saat kemudian. Pertempuran baru-baru ini telah difokuskan di wilayah utara Crimea termasuk Zaporizhia, tempat 6 rudal diluncurkan Sabtu malam 8 Oktober 2022 dari daerah yang diduduki Rusia di wilayah Zaporizhia. Pada Minggu 9 Oktober 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut serangan yang merusak jembatan besar yang menghubungkan Rusia ke Crimea adalah tindakan teroris yang didalangi oleh Dinas Khusus Ukraina. Deklarasi pencaplokkan 4 wilayah Ukraina oleh Rusia pekan lalu memanaskan ketegangan dua negara yang sama-sama bekas Uni Soviet itu. Tak lama setelahnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan pengajuan jalur cepat keanggotaan blok militer barat NATO. Putin meresmikan aneksasi 4 wilayah Ukraina pada Rabu 5 Oktober 2022. Penandatanganan oleh Putin itu merupakan tahap akhir dari proses legislatif. 2 kamar parlemen Rusia yang telah meratifikasi rencana tersebut, Reuters mewartakan. Presiden Putin mengesahkan undang-undang yang memungkinkan pencaplokan 4 wilayah Ukraina, Donetsk dan Luhansk di timur serta Zaporizhia dan Kherson di selatan, memiliki dasar hukum untuk bergabung dengan Rusia. Aneksasi itu ditolak mentah-mentah oleh Ukraina dan negara-negara barat yang menilainya sebagai tindakan ilegal. Amerika Serikat, Inggris dan Kanada pun mengumumkan sanksi baru ke Rusia.